Selamat datang di anjing salah gua dong. 3, 2, 1, go. Welcome back guys, dengan gua Joshua Greenspan aka The Green Writer. Please follow me on Instagram. Jangan. Dan hari ini gua ada itu ada bule itu. Bacot kan. Dan hari ini gua akan membuat konten baru. Selamat datang di konten asu. Lu asu. Apa aja suka-suka. Dan hari ini gue bareng dengan temen gue yang dari kecil banget, dari umur gue 5 tahun gue udah kenal nih orang. Namanya Dylan Arthur von Berryman. Dia setengah orang Jerman tapi tingkah lakunya Indonesia banget. Dan hari ini gue dengan Dylan bakal ngomongin tentang bagaimana orang-orang seperti kami yang pada dasarnya adalah orang-orang biasa saja harus datang ke sekolah yang dipenuhi dengan orang-orang yang luar biasa tajir. Jadi untuk memberikan konteks terlebih dahulu, gue sama Dylan ini tuh sekolah di salah satu sekolah swasta. Dan itu orang-orang isinya emang tajir banget. Semua sih. Lu tajir bego. Kami bisa ke sana karena beasiswa. Terima kasih subsidi silang. Dan itu kenapa gue ajak dia hari ini, karena hanya dia yang mengerti permasalahan dan keresahan-keresahan gue tentang tidak memiliki duit. Hanya dia yang mengerti di satu sekolah. Jadi Del, gimana sih lu kalau dulu sekolah tuh ngerasa minder gak sih sama orang-orang gitu? Lu tau, lu ngerasa wah anjing nih orang-orang pada punya HP baru, iPhone X baru keluar langsung dibeli. Gua pikir apa bisa gitu? Lu pernah ngerasa minder gak sih? Wah, gua mah kalau hal-hal gitu mah biasa aja, bodo amat. Yang penting gua happy aja. Oh. Wah anjay. Emang happy itu apaan sih? Tapi masa sih gak mungkin lu 12 tahun nih sekolah nih, masa lu gak pernah sekali pun ngerasa minder? Pernah sih, tapi ya gara-gara itu jadi ini apa sih, nyesel gitu. Maksudnya nyesel? Kayak kan kalau let's say iPhone baru keluar orang beli, terus lu juga kayak wah pengen ikutan nih biar apa sih, kayak ngetren ya, ngikutin tren gitu. Terus gua kan pas kecil kan belum tahu apa ya, kayak value uang. No, not value, like I didn't really have like Logic. no, like a solid choice on what I want to be happy with. So I just follow whatever happening in the class. That's why I kinda really hate my childhood self. Apalagi tahun-tahun SMA, gila gua kalau bisa SMA atau SMP? Gue lupa. SMP. SMA gue mulai hold up, something's wrong. Dan kenapa gue juga ngundang Dylan di sini tuh karena gue sumpah demi apapun gue tuh sebenarnya salut banget sama Dylan ya. Kita tuh bukan orang yang notabene tajir. Itu sumpah kalau orang-orang di sekolah gue lu kumpulin tuh, terus semua kekayaan mereka digabung, ini di Indonesia gak ada kemiskinan lagi. Sumpah iya. Itu semua orang-orang kaya di sekolah kita tuh kalau digabungin tuh wah anjir gila. Jadi satu kompleks rumah dia dapat kali. dapat jatah. Kenapa gue salut sama Dylan? Karena dia tuh kalau pengen sesuatu hal tuh dia nggak minta duit sama nyokapnya atau bokapnya, dia lebih milih untuk makan mie instan anjing. Jadi semua itu kalau untuk kalian nggak tahu, dia pernah makan mie instan di sekolah. Dia bawa kayak semacam pop mie ke sekolah 3 minggu biar nggak makan. Ingat ya, itu gara-gara apa ya, kan masuk SMA gue mulai ngehobi nih ya. Hobi apa ya? Hobi anime lah, manga lah gitu kan, duit kan mahal, nggak murah. Nah gue kalau minta sama mama gue pasti bilang ngapain habisin duit cuma buat plastik gituan, buku kertas nggak guna. Ya udah, gue kesel kan. Jadi gue jatah tiap kali sekolah seminggu kayak 100. Lu kalau kali 4 kali udah 400 tuh, lumayan tuh.
Nah itu kalau 2 bulan gue nggak jajan di sekolah, gue udah bisa beli figur yang lumayan. Harganya bisa sampai jutaan, kadang cuma dari nabungin gitu doang. Mungkin angka 400.000 sebulan itu untuk orang-orang yang nonton ini lumayan banyak ya. Karena gue juga pas sekolah tuh SMA dapat duit cuma 500.000 sebulan. Tapi pahami konteksnya kawan-kawan. Itu untuk semua. Itu untuk segala hal. Pertama-tama itu untuk segala hal. Dan kedua, 500.000 di sekolah kami itu nggak puas, woy. Gue 50 kasih itu buat 2 hari, sehari udah bisa habis, woy. Gue dulu jujur aja, gue sering kayak gue bilang ke nyokap gue, mah aku perlu beli perlengkapan ini buat sekolah, yang harganya mungkin cuma 300.000, tapi gue bilang harganya 350.000. Nah, jadi 50.000-nya gue simpen, diem gue begitu. Kenapa? Karena duit itu juga pada akhirnya gue pakai buat kumpul-kumpul jalan dan segala macem. Dan kalian kalau asal tahu kalau ngumpul dengan orang-orang di sekolah kami, anjay. Jangan kumpul. Sekali ngumpul, gue ngeliat mereka makan aja tuh, tiba-tiba dompet gue insecure. Dompet gue pengen order Grab pulang, mendingan pulang aja. nih, dompet gue nih insecure melihat bon makan orang-orang di sekolah. Insecure dompet gue yang gue dapat 500.000 sebulan, mereka habis 500.000 sekali makan. Gila gak lu? Terus nih, gue tanya lagi nih, emangnya apa yang menjadi perubahan gitu? Kan lu awalnya bilang lu dulu suka minder. Kenapa sekarang lu nggak pedulian motor? Penting gitu. Karena akhir-akhirnya kalau lu lihat sih, like let's say you buy them items and then you re-look at them and you're like, kok gue beli gitu ya? No, you like ask like, why did I buy this? Yeah. And then you're like, is it because of like I like it or like is it because of a stupid trend? And then you think again, it's because of a stupid trend. So then you're like bruh, you know. Bruh. Ya, gue ngerti. Karena gue juga biasa kalau beli barang orang itu coba emang karena gue pengen punya komitmen lama sama barangnya, atau emang gue lagi perlu banget. Anyways, ada nggak sih kelakuan orang-orang yang di sekolah tuh kalau udah ngomongin soal duit sama nggak beli barang bikin lo kesel kadang? Apa ya? Kadang biasanya sih brand-brand mahal tapi yang gua tahu sih kayak itu bukan apa ya, it's not their earnings. Jadi mereka nggak beli barang tapi yang mahal-mahal, tapi sebenarnya tuh bukan pendapatan dari mereka, bukan uang dari hasil kerja mereka sendiri. Kenapa dia kesal nih guys? Gua kasih konteks juga kenapa dia kesal dengan hal ini. Itu adalah karena ini si muka dia walaupun begini nih, panjang rambutnya begini nih, dia udah bisa ngasilin duit sendiri. Dia tuh seorang apa sih? Artis bukan, penggambar bukan, lu pengangguran iya lu. Jadi dia ngegambar dan gambaran-gambarnya itu dijual ke keliling dunia lah. Dia akhir-akhir ini aja dari duitnya sendiri dia bisa beli laptop yang lumayan mahal sih menurut gua. Tapi tetap aja lebih mahal beberapa laptop orang-orang ya di sekolah, tetap aja. Tapi selain itu apa lagi yang bikin lu kesel? Apa lagi ya? Oh, satu hal yang bikin gue kesel sebenarnya ini gue jawab sendiri pertanyaan gue. Itu adalah ketika orang-orang di sekolah itu mencoba berpura-pura menjadi miskin. Ngerti gak sih lu? Jadi tuh mereka sebenarnya kita tahu duit mereka banyak, tapi mereka pura-pura miskin. Dan contohnya tuh begini nih. Kita pengen ngumpul nih, pengen jalan nih. Kita bilang kan ke dia, jalan yuk. Terus coba sama dia, nggak ada, gue lagi poor, I'm broke man. Lah, kok bisa lu broke sekarang? Oh iya, soalnya bro sekarang jalan baru pakai sepatu baru. Iya, beli sepatu baru. Terus gue habis beli sepatu ini dan gue habis beli iPhone yang paling baru. Ya anjing. Namanya bukan broke, bego. Dari mana broke begitu? Dia broke tapi jalan. Tapi orang-orang yang di sekolah tuh gue sebelnya tuh gitu. Mereka tuh pengen terdengar miskin tapi akhirnya nyombongin diri juga. Ya kayak, wah gue lagi miskin tapi ngeluarin iPhone bang. Mengerti. Keluarin AirPods, anjay.
Wah anjing. Hilang beli lagi anjing. Oh iya, AirPods gue hilang 1 udah beli lagi. Oh, anjay. Tapi ntar kalau disuruh jalan nggak ada duit katanya. Kan nggak lucu ya. Terus satu hal lagi yang bikin gue kesel tuh kalau apalagi kalau gue ngeliatin Dylan setiap makan siang tuh makannya ini instan dan segala macam tuh gue paling kesel tuh kalau orang-orang tuh kadang makannya nggak dihabisin aja. Ya lu tau gak sih? Gue pengen ngambil tapi rasanya kayak wah di sekolah mahal kayak gini kayaknya nggak pantas gitu. diajarin udah kelas tinggi kelas apa ini masih mulung gitu. tapi dia masih ada rasa malunya gak mau bulu-bulu anjir, gak mau banget. Tapi itulah gue kesel kadang. Itu kadang mau kesel itu juga. Mereka tuh beli makan banyak dan mereka kadang nggak habisin dengan alasan-alasan aneh banget. Pertama, aduh mood gua nggak ini. Aduh ini lu kalau nggak mood makan ngapain lu beli dari awal? Kok nggak kenyang gitu? Ya kalau nggak kenyang, ngapain lu minta banyak? Iya kan. Hah? Atau enak? Lu enak makan makanan enak. Dia enak kelaparan. Enak kelaparan nih orang kadang. Kalah gizi. Dan kalian tuh masih dan ada orang-orang yang kadang 3 sendok makan nggak enak. Taruh di tray yang itu. Waduh. Kretek gini. Anjay ini makanan coy. Seolah-olah tidak ada nilai makanan itu kan. Dan lo tau gak sih gue punya teori nih ya. Orang tuh sebenarnya kita bisa melihat tingkat kekayaan seseorang dari seberapa sering mereka makan mie instan loh. Sumpah, kenapa gue bilang begitu? Pertama, orang-orang yang gak ada duitnya atau duitnya sedikit pasti makan mie instan sering. Contoh nih orang. Dan orang-orang yang banyak sekali duitnya, mereka pasti jarang makan mie instan. Kenapa? Karena mie instan tuh dijadikan sebuah larangan. Pasti bilang nggak boleh makan mie instan, nggak sehat, nggak dikasih boleh orang tua. Kalau mereka udah gila, mereka bilang mie instannya gak enak. Kalau gila mereka bilang mie instan gak enak rasanya. Jadi itu bisa ngeliat tingkat kekayaan seseorang tuh dari jumlah mie instan yang mereka makan setiap minggu. Nah kalau udah kayak dia pas SMA dia makan mie instan tiap hari, nah lu tahu sendiri Tapi kenapa gue salut lagi sama Dylan? Karena dia tuh dia nggak mencoba terlihat kaya loh. Dia tahu kondisi ekonomisnya seperti apa dan dia sudah menerima hal tersebut, bahkan mentertawakan kondisinya sendiri. Semuanya dia tertawain. Itu sebenarnya itu memerlukan sebuah tingkat kedewasaan yang tinggi ya. Karena lu harus berada di atas tragedi dan keresahan hidup lu sendiri. Gimana coba? Setuju gak lu? Ya gua sih biar nggak depresi aja. Ya ketawain aja kan. Ya ketawain aja lu. Nanti berdua ketawain aja. Ya. Enggak, orang mah kalau depresi atau lagi ngomong kadang ngambek atau kayak kelihatan lah mereka nggak ini. Gua mah ketawain aja nanti balik lagi kan. Iya, lama-lama balik ya. Kan kalau lu happy lu lupa lu maju aja terus. Terus ingat lagi ketawa lagi. Iya, tuh datang lagi lu ketawain aja lagi. Padahal masih ada banyak orang di sana yang mengeluh. Nggak banyak orang juga sih. Ada beberapa orang di sana yang mengeluh kalau mereka nggak dapat suatu hal atau suatu barang. Aduh, hidup gua rasanya susah. Lihat tuh, dia dari lahir sudah susah. Dan dia mentertawakan kesusahannya. Lihat. Oh iya, itu cut sih. Itu nggak boleh sih. I had my my Poland jokes, okay? I still remember them. Bro. Goblok. Terus kenapa lu pernah minder tuh kan kayak lu merasa wah diri gue miskin atau gue jelek gitu. Tapi lu pernah gak sih ngerasa sirik gitu? Kayak you see someone with cool stuff, with new stuff, lu kayak apa gue pengen jadi kayak dia. Pernah gak merasa gitu? Pas kecil, sekarang nggak.
Pas SMP sih, waktu yang kayak ngetren gitu sih dulu pernah. Tapi kalau sekarang sih biasanya ke Apa dulu? ini like let's say you follow someone with like the same hobbies as you, but then they like have more stuff than you, because I don't know, maybe they have like more resources to get them. Sometimes I get jealous, but like I keep reminding myself I don't know that person's background, or like maybe they have more resources than me, maybe they're more I don't know, lucky than me in life. So I'm just gonna like maybe try aim a bit that way, but then like Apa setelah lulus SMA nih, kan sudah SMA lu udah nggak sering-sering lihat orang-orang lagi yang orang-orang di sekolah. Apakah lu sudah menerima kondisi lu yang sekarang seperti apa? Apa kondisi ekonomi lu seperti apa? Lu udah terima atau lu masih ada keresahan gitu? udah nerima sih, tapi kayak kalau keresahan gue pengen fokus energi itu tuh buat bikin like work up, Duit. to something at least, like Yang like this berguna past gitu. months I haven't been productive and I hate it. Jadi itu sebenarnya itu sudut pandang yang sangat menarik menurut gue. Jadi karena lu punya sebuah keresahan, daripada keresahan itu lu pakai untuk apa sedih-sedih, mending lu memakai energi resah yang ada dalam diri lu justru untuk membuat konten. Kadang sih Nih, buat kalau kalian nggak tahu gambar-gambar Dylan seperti apa, mungkin nih di sini gue tunjukin. Kalau dibolehin. Kasih lah. nggak tahu kalau masih ada atau Ah, bayar. anjay. Terkadang kan kita emang kita nggak bisa memilih kondisi hidup kita seperti apa ya. Tapi You can only do. you gotta work with what you have. Yeah. Dari orang-orang seperti ini, kenapa gue salut? Karena dia memiliki sebuah tragedi dan keresahan dalam hidupnya. Yang percayalah guys, itu sangat sulit untuk orang-orang seperti kita. Yang mungkin memang kita tuh nggak miskin banget ya. Tapi kalau dibandingin dengan orang-orang sekolah tuh kita miskin banget. pengen beneran ke mana kayak, terus like I belong in the slum. Iya, gue juga pas lulus SMA masuk ke kuliah itu gue jadi merasa lebih santai karena semua orang-orang tuh backgroundnya nih 11-12 sama gue jadinya, nggak tajir amat, they still survive, mereka bisa survive dan segala macem. Jadi gue merasa lebih serak sama orang-orang pas kuliah daripada pas SMA ya. Kalau buat gue nggak tahu kalau buat dia masih pengangguran soalnya belum kuliah. Itu cut sih. Tadi dia pengen kuliah ke Jerman, tapi karena corona dan segala macem jadinya begitulah. Ampas. Ya begitulah. Amburadul. Jadi apa? Nih buat nutup, mungkin lu ada saran cara menabung atau unek-unek lu yang lu pengen keluarin ke orang-orang tuh ada nggak? Palingan sih ini doang. Kalau ini like do what you want to do, like apa ya? Don't follow others. Yeah, don't follow others, like just choose follow what makes you happy lah. Like if you like in the end find out it's not happy, then Ngapain? keep finding it, you know. Jadi apakah lu sekarang sudah bahagia? Belum, masih nyari. Masih nyari Sedang orang. diproses. Sedang proses. Kadang naik turun gitu. Sekarang sih lagi di bawah. Hidup gitu lah. Lu coba lah kalian lihat seperti apa mudahnya bagi dia mentertawakan dirinya sendiri. Semudah apa? Pertanyaan lah, bisakah kalian mentertawakan diri kalian sendiri? Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan follow gue on social media. Thanks for watching and see you in the next video.